Kita lanjutkan dengan sistem pengatoman dengan tungku grafit. Setiap alat ya, itu kenapa dia diciptakan, itu pasti ada masalah yang ada sebelumnya ya, atau mungkin metode sebelumnya itu ada kelemahan sehingga diciptakanlah metode baru, baik itu berupa modifikasi alatnya maupun metode secara kimianya. Nah, masalah utama pada SSA atau AAS nyala api adalah tingginya laju alir larutan analit. Atom-atom yang terbentuk di nyala api cepat terusir dari berkas cahaya pengamatan. Pada laju alir gas pembawa, yaitu 200 cm per detik, dan berkas cahaya pengamat 0,2 cm, maka waktu huni atom dalam berkas pengamatan adalah 1,0001 detik. Ini artinya ketelitiannya sampai 4 angka di belakang koma ya. Sampai seperti ini ya, 1,0001 detik. Jadi waktu huni di nyala api atomnya itu hanya sekian detik. Sehingga ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan detektornya itu tidak bisa membacanya dengan secepat itu gitu maksudnya. Jadi dia membacanya ya hanya sebentar gitu, sehingga nanti sensitivitas alat itu tidak terlalu tampak begitu ya. Jadi begitu dilihat langsung pergi gitu ya. Kalau gambaran untuk mata sebagai detektor adalah mata manusia misalnya. Kemudian penyemprotan. Tidak semua larutan yang dihisap oleh penyemprot dapat mencapai api pengatoman. Hanya tetes yang berukuran di bawah 1 mikrometer yang dapat mencapai api. Dan ini hanya sekitar 10% dari jumlah larutan yang terisap. Jadi maksudnya di sini dibutuhkan sampel tanda petik banyak gitu maksudnya ya. Jadi yang bisa masuk ke dalam nyala api itu hanya 10% dari yang disemprotkan. Yang 90% dibuang. Ya, kemarin sudah saya jelaskan mengenai sampel yang bentuk cair kemudian dibuat dia itu menjadi partikel-partikel halus ya. Yang sudah halus, yang halus itu bisa sampai ke sistem pengatoman, kemudian yang ukuran butir besar maka dia dibuang. Nah, itu yang bisa sampai sistem pengatoman hanya 10%. Yang 90% dibuang. Kemudian jenis dan jumlah sampel. Bila analit berbentuk padat, maka perlu tahap pelarutan dan terkadang perlu pemisahan. Ya, jadi untuk AS dengan nyala api itu harus berbentuk cair ya, jadi harus dilarutkan dulu. Gitu. Jadi kalau bentuk padat yang harus dilarutkan dulu. Terkadang perlu pemisahan memang karena misalnya di situ ada gangguan atau konsentrasinya terlalu kecil. Terus kemudian memerlukan tidak kurang dari 1 ml larutan analit. Nah, padahal 1 ml itu kan sebetulnya sudah cukup kecil ya. Sedangkan ada sampel yang jumlahnya sangat kecil, misalnya sampel darah ya. Beberapa unsur mempunyai garis resonansi atau panjang gelombang di bawah 200 nanometer. Ya, di situ akan timbul gangguan oleh molekul yang terbentuk saat penyalaan gas. Intensitas keluaran lampu pada daerah ini sangat rendah karena energi pancarnya tinggi. Serapan peralatan optik di daerah ini juga besar. Contoh unsur yang sulit dianalisis adalah arsen yang beresonansi pada panjang gelombang 193,7 nanometer. Ya, ini nanti dia akan diserap oleh asetilen itu. Jadi nanti sumber sinarnya sendiri sudah diserap oleh asetilen. Harusnya kan diserap oleh atom itu ya. Nah, ini asetilennya sudah menyerap. Jadi otomatis nanti kesalahannya besar. Kemudian bagaimana atomisasi dengan cara elektrotermal? Proses pemanasan dengan melewatkan arus melalui suatu konduktor listrik. Umumnya dilakukan dengan menempatkan sampel dalam rongga tabung grafit. Kemudian tabung dipanasi cepat dengan arus tinggi, beberapa ratus ampere, sampai cukup tinggi untuk dapat mengatomkan sampel. Nah, jadi di sini digunakan grafit.
Ya, di sini nanti sampelnya dimasukkan di sini. Ya, ini adalah bagian sini ya. Jadi ini bentuk platform ya. Kemudian sampelnya dimasukkan, diteteskan ke sini. Nah, ini ada di sana ya. Nah, posisi kalau kita lihat dari ujung tabung seperti ini. Sampelnya ditaruh di tengah. Nah, ini kenyataannya itu seperti ini. Ya, kecil-kecil begitu. Saya sendiri belum pernah lihat. Kemudian dia ada di dalam sini. Dan sampel dimasukkan dari sini. Bisa berupa cairan, bisa padatan. Tapi kalau padatan harus ditimbang ya. Jadi nanti supaya tahu konsentrasinya berapa. Kalau sampel bentuknya cairan, maka dia sekian mikroliter begitu ya. Jadi ukurannya mikroliter. Nah, sumber sinar berasal dari sana. Kemudian terus begini, jadi melewati nanti pengatoman di sini. Dan nanti melewati atom-atom, kemudian dari atom-atom tadi dia akan mengalami eksitasi di elektron terluarnya disebabkan oleh panjang gelombang yang dikenakan ke dia. Ya, sehingga nanti ada sebagian diabsorpsi, sebagian bisa diteruskan. Sehingga nanti detektor akan membaca selisih antara awal dan akhir gitu. Nah, kenapa dipilih grafit gitu ya? Dipilih grafit. Oh ya, di sini dialirkan gas ya, dialirkan gas yang bersifat inet. Terus kemudian kenapa grafit kok tidak logam gitu ya? Misalnya eh, ya logam. Kalau logam nanti logamnya ikut teratomkan bukan? Ya, logamnya sendiri bisa mengalami atomisasi karena ini temperaturnya sangat tinggi. Kemudian kalau grafit, ya grafit itu kan karbon ya. Karbon kemudian dia diberi gas, maka karbon ini tidak terbakar. Ya, karena kalau pembakaran itu kan mesti dibutuhkan oksigen ya. Jadi di sini ada gas inet yang nanti berfungsi salah satunya mencegah terjadinya kebakaran di grafit sendiri. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini nanti ya. Ini sumber sinar, kemudian atomisasi di sini, kemudian ada monokromator, kemudian detektor, terus pembacaan. Nah, ini analisis dengan cara graphite furnace AS. Sampel 1-100 mikroliter disuntikkan melalui pipa mikro melewati lubang suntik pada tengah-tengah tabung grafit. Panjang tabung biasanya 20-30 mm dengan garis tengah 5-10 mm, jadi kecil ya. Pengatuman dalam tabung pemanas elektrotermal ini cepat, yaitu 1-2 detik. Atom akan terkurung dalam tabung untuk waktu yang relatif lama sampai 1 detik, sehingga teknik ini sangat peka. Aliran gas inet AR atau N2 berfungsi sebagai gas pencuci hasil atomisasi dan mencegah terjadinya oksidasi tungku grafit. Jadi maksudnya itu supaya nanti analit atau sampel itu tadi nggak nempel ceket di dalam tabung grafit. Jadi gas itu tadi berfungsi untuk mencuci. Jadi maksudnya itu mengangkat mungkin sebagian masih ada yang terserap di grafit. Itu fungsi pertama. Yang kedua adalah mencegah terjadinya oksidasi tungku grafit. Kalau dia teroksidasi berarti dia terbakar. Ya, jadi nanti ya rusak ya, namanya terbakar ya habis begitu ya. Jadi gas ini fungsinya itu. Kemudian keuntungan grafit furnace AS dibandingkan dengan flame AS lebih peka dibandingkan flame AS. Sampel langsung diletakkan dalam tanur sehingga tidak diperlukan pengabut atau nebulizer. Ya, jadi langsung diteteskan di situ ya dengan volume tertentu ya. Jadi nanti volume tadi nanti akan diperhitungkan dengan konsentrasi. Padatan dapat langsung diletakkan pada tanur. Dapat dipakai untuk analisis jumlah kecil sampel. Batas deteksi adalah 100 sampai 1000 kali lebih peka, lebih kecil dibandingkan dengan flame AS. Perbandingan flame AS dan graphite furnace AS. Parameter untuk intensitas serapan flame AS berbanding langsung dengan kadar atau konsentrasi larutan yang diukur ya. Jadi karena
menggunakan larutan. Maka yang terukur adalah larut ppm gitu ya, misalnya miligram per liter gitu, seperti itu ya. Kemudian kalau graphite furnace berbanding langsung dengan jumlah analit yang dimasukkan ke dalam tanur, jadi miligram. Jadi nanti bisa dibuat kurva antara jumlah ya, miligram versus absorbansi, seperti itu ya. Jadi jumlah. Nah, jumlah itu kan kita bisa menggunakan volume. Jadi nanti untuk menggunakan standar PB misalnya ya. PB 100 ppm itu misalnya ya. Nanti kita dengan menggunakan mikropipet misalnya itu nanti, atau mungkin pakai siring ya, itu nanti berapa mikroliter, hanya berapa mikroliter saja yang dimasukkan. Kan nanti bisa dihitung. Dalam 1 mikroliter tadi mengandung PB berapa ya. Begitu ya. Jadi itu jumlah miligram atau mungkin lebih kecil konsentrasi dari ini. Beratnya dari ini. Ya, jadi menggunakan mililiter dari zat yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, itu nanti kan bisa ya dihitung ya. Misalnya dalam 1000 ppm PB misalnya, itu kalau kita mengambil 10 mililiter kan tinggal menghitung ya. 10 per 1000 kali 1000 ppm. Lah itu sekian miligram kan begitu. Nah, ini nanti tentunya dalam mikro. Kemudian konsentrasi yang dapat diukur flame AS adalah 1 sampai 1000 ppb. Kalau graphite furnace AS 0,001 sampai 10 ppb, yaitu jadi jauh lebih peka. Kemudian interferensinya, yang pertama serapan latar belakang disebabkan oleh waktu huni yang lama, terutama pada sampel padat yang menghasilkan partikel padat selama pengatoman, sehingga terbentuk asap yang mengurangi transmisi cahaya di tanur. Diatasi dengan pemrograman tanur menjadi 3 tahap. Jadi memanaskannya tidak langsung tapi dibuat 3 tahap. Tahap pertama dibuat 100 derajat dulu, yaitu peristiwa ini terjadi pengeringan. Pelarut dihilangkan dengan mempertimbangkan sampel yang memercik. Jadi pada suhu ini air akan teruapkan ya, akan menguap. Kemudian pada tahap kedua, yaitu pada temperatur 400 sampai 500, itu peristiwa yang terjadi adalah pengabuan. Untuk membakar bahan organik menjadi molekul kecil yang mudah menguap, yang kemudian digelontor dari tanur. Kemudian pada tahap ketiga, yaitu pada temperatur 2000 sampai 3000 derajat Celcius, di sini terjadi proses pengatuman. Nah, seperti ini. Jadi ada pemrograman tanur. Ya, jadi awalnya 100, temperatur 100 sekian detik. Kemudian dinaikkan 400 sampai 500 sekian detik, kemudian dinaikkan lebih tinggi ya. Di sini pengatoman yaitu sekian detik. Jadi awal di sini air menguap, kemudian di sini terjadi proses pengabuan, jadi kayak karbon itu akan keluar ya. Terus H2O juga, air kristal dan sebagainya. Kemudian di sini proses pengatoman ya. Jadi pengatoman itu antara 2000 sampai 3000 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, hilangnya analis selama pengabuan. Beberapa garam, terutama garam klorida, garam CD, AS, dan Hg mudah menguap dan dapat hilang saat pengabuan. Mencegahnya, garam klorida diubah menjadi nitrat dengan menambahkan asam nitrat pekat, kemudian dididihkan agar hasilnya menguap. Jadi diusahakan dalam bentuk nitrat kalau misalnya itu garam, karena kalau bentuk Cl dia gampang sekali menguap. Karena di sini dibutuhkan temperatur yang sangat karena di sini dihasilkan temperatur yang sangat tinggi, sehingga nanti kalau terlalu tinggi maka akan terjadi ionisasi. Lah itu harus dicegah ya. Seperti penjelasan yang sebelumnya. Arsen dimantapkan dengan menambahkan ion nikel yang membentuk nikel arsenida yang tidak menguap pada temperatur pengabuan. Raksa dimantapkan dengan menambah ion sulfida sehingga membentuk raksa sulfida. Jadi supaya tidak langsung menguap gitu ya, karena pada temperatur 400-500 itu kan juga cukup tinggi lah, itu ternyata arsen raksa ini ya jelas sudah menguap. Raksa ini apalagi ya, karena dia punya tekanan uap yang tinggi sehingga pada suhu kamar saja dia sudah
menguap. Nah, oleh karena itu untuk menangani logam tertentu ya, itu nanti ditambahkan zat tertentu sehingga dia tidak cepat untuk menguap ya. Sehingga nanti tidak tidak cepat untuk menjadi atom dan tidak cepat menguap. Sehingga dia diharapkan akan teratomkan pada temperatur 2000 sampai 3000 dan ini tidak ada masalah dengan penambahan sulfida ini ya. Kalau dengan sistem nyala api itu kan eh, bentuknya larutan ya. Kalau ini kan padatan jadi tidak ada masalah. Nanti sulfidanya juga bisa dalam bentuk cairan. Kemudian pada temperatur sekian tadi ya 500 itu dia pasti memadat. Kemudian dia tidak segera lepas gitu ya. Nah, arsen dan nah, raksa mau dan sulfida ini masih nyampur gitu ya pada temperatur 400-500. Kalau sudah 2000 sampai 3000 maka mereka akan terpisah masing-masing menjadi atom-atomnya sendiri-sendiri. Demikian juga arsen dan CD ini. Klorida yang relatif mudah menguap tidak menguntungkan pada graphite furnace AS, tetapi menguntungkan pada flame AAS karena akan mempercepat disosiasi atom pada nyala api. Ingat waktu kuliah kuantitatif ya, praktikum kuantitatif kan supaya menghasilkan atom-atom yang eh, supaya menghasilkan warna-warna itu ya, itu kan karena terjadi eksitasi elektron paling luar, kemudian dia kembali menghasilkan warna-warna. Nah itu kan ditambahkan di situ HCl. Nah itu memang gunanya untuk mempercepat. Tapi untuk graphite furnace karena temperaturnya sangat tinggi maka itu tidak dibutuhkan. Justru kalau nanti gampang teratomkan pada suhu lebih rendah dari itu maka kesalahannya malah banyak nanti. Sampel yang terbaik untuk graphite furnace AS adalah garam oksida atau oksida asam yang tidak mudah menguap dan pengatomannya terjadi pada atau dekat dengan tanur. Ya, misalnya ini metal oksida ya dengan karbon akan terbentuk metal dan CO ya. Kemudian yang ketiga pengaruh memori. Pengaruh memori atau pengaruh bawaan disebabkan oleh sisa sampel sebelumnya yang tidak menguap secara sempurna. Disebabkan oleh sifat alami grafit yang poros, yang memungkinkan sampel berdifusi ke dalam dindingnya. Nah, ini dapat dikurangi dengan mengurangi porositas dengan menggunakan tanur grafit pirolitik yang dibuat dengan deposisi karbon pada permukaan tanur dari suatu luahan listrik. Tanur pirolitik ini juga mempunyai keuntungan yaitu mereduksi logam pembentuk karbit yang dapat memperlambat laju pengatoman. Kemudian yang keempat gradien suhu. Tanur yang ideal mestinya isotermal, yaitu suhu dinding dan suhu gas sama dan tetap. Dalam kenyataannya di dalam tanur terpanaskan lebih lambat dibandingkan dinding. Jika atom terbentuk cepat pada dinding dan bergerak ke dalam gas dingin, maka terjadi kondensasi jika gas terlalu dingin. Ya, jadi akan terjadi kondensasi. Diatasi dengan grafit bentuk perahu. Dengan alat ini sampel dapat langsung ditimbang di dalamnya. Ya, jadi nanti ada grafit yang berbentuk perahu, kemudian sampelnya ditimbang di situ. Nah tentunya ini timbangannya kalau timbangan yang kita pakai adalah 4 digit ya di belakang koma itu, yang untuk yang ini 6 ya karena sangat-sangat peka sehingga nanti tidak perlu banyak sampel ya, jadi 0,00 sekian begitu ya karena ada 6 angka di belakang koma. Kemudian presisi. Kelemahan utama sistem tanur adalah presisinya. Penyuntikan manual biasanya berpresisi 5%. Hal ini disebabkan volume sampel yang kecil, pemipetan sampai 0,1 ml, mempunyai kesalahan 3-5%.
keterulangan dapat ditingkatkan dengan auto sampler ya. Karena kalau manual itu kadang-kadang kita itu cara memipetnya aja sudah beda ya. Maka itu kita harus konsisten ya dalam memipet. Karena nanti karena volumenya terlalu kecil itu juga menyebabkan kesalahannya juga jadi besar. Untuk sampel padat perlu dipertimbangkan homogenitasnya ya karena nimbangnya aja sedikit. Jadi kalau tidak homogen nanti jelas datanya kacau ya. Kemudian waktu pengukuran. Pengukuran harus tepat pada puncak transien yang hanya berlangsung dalam 1 detik. Kemudian koreksi latar belakang. Perhatikan bahwa yang terukur adalah beda intensitas total dan latar belakang. Dan latar belakang pada tanur cukup besar. Waktu analisis pada sistem tanur perlu 3 tahap, yaitu penguapan, pengabuan, dan pengatoman. Dan ini berlangsung tidak kurang dari 2 menit atau total analisis tiap sampel 10 menit, sama dengan ESA nyala api. Nah, ini batas deteksi dibandingkan ya antara film AS dan grafit furnace AS jauh sekali. Jadi sangat peka ya untuk grafit furnace AS. Ya, sangat peka, jauh sekali. Tapi ya memang tidak mudah ya. Perawatannya juga susah, kemudian pengoperasiannya juga harus hati-hati benar ya. Kemudian ini batas deteksi untuk AS, SE, HG, SBBI ya. Ini film AS sekian. Kemudian grafit furnace AS. Kemudian heat vapor generation atau cool vapor generation. Cool vapor generation hanya untuk merkuri, sedangkan yang lain ini menggunakan hydride vapor generation. Nah, ini sebetulnya bagus ya, dibandingkan dengan grafit furnace ini bagus. Selamat belajar, jika ada yang ditanyakan silakan.